seluruh dakwah harus diawali dengan manhaj dan akidah. Mana dalilnya? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dan kami perintahkan agar mereka mendakwakan u'budullah. Ini prinsip dakwah. Berarti seorang da'i harus menjelaskan di awal dakwahnya, bahkan sepanjang hayatnya, tidak boleh lengah. Karena ini perjalanan para nabi dan rasul. Bukan yang lainnya tidak didakwahkan, tidak. Hakikat dakwah ini. Pertama menjelaskan apa? U'budullah. Dan yang masuk dalam bagian u'budullah, yaitu tentang usuluddin, tentang al-aqidah as-sahihah, tentang manhaj yang hak. Semua masuk dalam bab u'budullah. Ini kita sedang berbicara tentang itu. Di antara yang masuk dalam bab u'budullah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Lawan dari u'budullah. Permasalahan kesyirikan dan yang berkaitan dengannya seperti pembahasan tentang sihir, tentang manhaj yang batil, firqah-firqah sesat, itu masuk semua dalam bab wajtanibut taghut. Itu asas dakwah dan itu dikedepankan. Itu dakwah namanya. Dan itu Allah perintahkan para nabi dan rasul semuanya. Ingat kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Rasulullah SAW ajarkan pertama engkau dakwakan tauhid. Dakwah. Karena hakikat dari ini adalah memerdekakan manusia semerdeka-merdekanya dari penghambaan kepada makhluk. Disinilah keunggulan, ketinggian dinul Islam. Seluruh ajaran Islam tinggi. Al-Islamu ya'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni di kitab sunannya, dan hadisnya hasan insyaallah taala. Al-Islamu ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasi ketinggian Islam. Seluruh ajarannya tinggi sekali. Dan yang tertinggi adalah at-tauhid. La ilaha illallah. Ini dakwah. Ad-da'wah ilallah. Itu asas dakwah. Perhatikan firman Allah tabaraka wa ta'ala di akhir surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Ini pernyataan terang-terangan. Karena dakwah sunnah ini tidak sembunyi-sembunyi, jelas, terang, nyata. Tidak seperti dakwah-dakwah hizbiyah, harakiyah, ajaran-ajaran sesat. Dakwah sunnah ini dinyatakan. Qul hadhi, katakan, inilah jalanku, ini dia. Ada hujjahnya. Penyampaiannya dengan ilmu, penyampaiannya dengan benar. Karena dakwah sunnah ini bukan dakwah caci maki orang, bukan. Dakwah sunnah, dakwah menegakkan kebenaran. Dakwah menjelaskan tentang Islam. Dakwah mengajak manusia berfikir. Dakwah ilmiah. Dan tidak ada menghukumi manusia secara orang per orang, tidak, secara umum. Iya, begini. Dan berrifq, dengan lemah lembut. Tetapi penuh keberanian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Lihat, perhatikan. Ad'u ila Allah, ad-da'wa ila Allah. Atas dasar apa? Basirah. Basirah itu ilmu, hujjah.
Seorang da'i harus punya ilmu, punya hujjah. Ana wa manittaba'ani. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku pun berdakwah demikian. Ini asas dakwah. Di mana saja, di Indonesia, di Malaysia, di negeri-negeri yang lain, seluruh para da'i dari para sahabat dan tabi'in menegakkan ini, u'budullaha wajtanibut tagut, agar terjadi perubahan pada umat manusia dari penghambaan kepada makhluk menjadi hamba Allah yang hakiki. Ini hakikat kemerdekaan manusia, semerdeka-merdekanya, bahwa ia hanya menyembah, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang ditakutinya kecuali Rabbul Alamin.